Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen proses dan perbaikan proses. Saya Dwi Wiranti. Saya Muhammad Faisal Gunawan. Saya Wahyuni Ramadana. Saya Trienda Permatasari. Saya Gunah Wadani. Selamat menyaksikan. Keberadaan sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aspek-aspek dalam setiap operasi, sekaligus memberikan pelayanan kepada program aplikasi dan pemrogram untuk memudahkan pemanfaatan sumber dayanya. Proses sebagai sebuah entitas yang dinamis mengandung sejumlah instruksi, data, program counter, kumpulan register, serta stak yang berisi alamat memori. Proses juga dapat dikatakan sebagai program yang sedang dieksekusi. Proses juga dapat dikatakan sebagai unit kerja terkecil yang secara individual memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Dengan demikian, sistem operasi mempunyai kegiatan yang sangat kompleks dalam mengelola seluruh sumber dayanya. Dan kebutuhan kegiatan tersebut membutuhkan suatu manajemen proses. Proses ini berisi instruksi data, berisi program counter, register promoter, dan lainnya, ya seperti pengiriman alamat. Jadi suatu proses ini masih berbentuk data. Jadi berbentuk data yang sedang dijalankan. Jadi manajemen proses yaitu suatu program yang sedang dijalankan atau dieksekusi secara langsung atau secara bertahap yang berisi tentang instruksi yang harus dilakukan, keterangan variabel yang digunakan, dan suatu cetak data. Jadi proses merupakan alur dari suatu yang dituju. Counter proses. Proses berisi instruksi, data, program counter, register pemroses, start data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Manajemen proses. Manajemen proses adalah program yang sedang dijalankan, yang berisi yang pertama, instruksi yang harus dilakukan. Yang kedua adalah keterangan variabel yang digunakan. Dan yang ketiga adalah letak data yang diperlukan. Status proses. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dalam proses tersebut. Setiap proses mungkin adalah satu dari keadaan ini. Yang pertama, new. New adalah proses sedang dijalankan. Yang kedua adalah running. Running adalah instruksi sedang dijalankan. Yang ketiga adalah waiting. Waiting adalah proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Misalnya, menunggu sebuah sinyal. Yang keempat adalah ready. Ready adalah proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima adalah terminated. Terminated ini adalah proses setelah selesai melaksanakan tugasnya. Perbaikan proses. Perbaikan proses di sini kita bisa melakukan dengan 6 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mendefinisikan masalah proses. Mendefinisikan masalah proses ini dimulai dari penetapan dan spesifikasi sistem yang terlibat agar usaha-usaha yang kita kerjakan dapat terfokus pada proses bukan output. Sedangkan spesifikasi sistem yang dimaksudkan di atas
yaitu seperti identifikasi output, identifikasi pelanggan, definisi kebutuhan pelanggan, identifikasi proses yang menghasilkan output, serta identifikasi pemilik proses. Cara yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi dan dokumentasi proses. Dipergunakan untuk mendeskripsikan proses seperti memberikan pemahaman tentang semua langkah proses dan peranan semua para individual. Cara yang ketiga yaitu dengan mengukur performansi. Apa itu mengukur performansi? Mengukur performansi ini dimaksudkan untuk dapat mengkuantifikasi baik atau jeleknya suatu sistem yang sedang kita jalankan. Karena mengukur performansi ini dipergunakan untuk mengacu pada harapan pelanggan. Cara yang keempat yaitu memahami semua masalah yang terjadi. Cara yang kelima yaitu mengembangkan dan menguji ide-ide yang telah kita buat pada proses sebelumnya. Cara yang keenam yaitu melakukan implementasi solusi dan evaluasi. Langkah ini mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan proses yang diperbaiki. Konsumen adalah proses. Konsumen dibagi menjadi dua dalam Kaizen. Yang pertama yaitu konsumen internal. Konsumen jenis ini adalah konsumen yang berada di perusahaan dan dianggap sebagai konsumen dalam proses. Yang kedua yaitu konsumen eksternal. Konsumen jenis ini merupakan konsumen yang berada di pasar, baik itu secara individu maupun organisasi. Dari apa yang sudah saya dan teman-teman saya sampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses merupakan sesuatu yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Proses itu sendiri biasanya berisi tentang instruksi dan data. Ada juga yaitu bagian-bagian proses seperti new, running, waiting, ready, dan terminate. Selanjutnya yang dapat disimpulkan yaitu langkah-langkah memperbaiki proses. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah, proses identifikasi dan dokumentasi. Yang kedua yaitu mengukur performansi. Yang ketiga yaitu memahami bagaimana atau mengapa permasalahan itu dapat terjadi. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menguji ide-ide implementasi solusi dan evaluasi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.